Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kembali lagi di video kali ini kita akan membuka ruang diskusi publik tentang informasi-informasi atau berita yang hari ini beredar di sosial media maupun media mainstream. Kita akan buka ruang diskusi di sana, kalian bebas untuk memberikan kritik, saran, ataupun pendapat, opini kalian terhadap berita-berita yang lagi viral tersebut. Yang penting harus dengan beradab, sopan, dan kita menghindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian teman-teman. Biar diskusi kita ini menjadi sehat. Kita akan bahas video-video yang sudah saya rangkum. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan bisa mengedukasi kalian semua. Kita mulai dari yang pertama. Ini juga akan mengumumkan ada SP2HP untuk Kozinudin dan Roy Suryo atas penghinaan, pencemaran nama baik terhadap klien saya Egy Sujana. Dia berkoar-koar, selalu berkoar-koar bahwa siapa yang melaporkan dia tidak akan diproses. Hari ini insya Allah ini akan diproses. Dan saya akan membuat laporan setelah SP2HP ini terbit. Saya akan proses, yaitu gugatan etik terhadap advokat bernama Kozinudin yang abuse of power. Ini buktinya hari ini. Apresiasi kepada pihak kepolisian yang membantu kami sampai saat ini. Jadi jangan selalu merendahkan orang, jangan selalu menghina orang, bahwa apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai. Saya sampai ke ujung semut pun, ke lubang semut pun saya proses Kozinudin bersama Roy Suryo dengan perkara klien saya Egy Sujana. Ini SP2HP-nya, ya. AI lagi teman-teman. Kita jangan bahas ya kalau video-video AI ya. Karena video-video seperti itu nanti ujung-ujungnya hanya akan membuat keruh saja teman-teman. Nah, tapi sudahlah, kita kesampingkan dulu soal Mas Roy Suryo tentang laporan dari pengacaranya Egy Sujana. Tapi kita sorot dulu yang menjadi highlight kita adalah Ahmad Kozinudin, kuasa hukum mereka, seorang pengacara yang dalam statement-statementnya itu baru kali ini saya melihat ada pengacara tapi statementnya itu sudah menjustifikasi teman-teman. Ya. Dan kemudian dalam pernyataan-pernyataannya itu dianggap atau dinilai oleh orang yang melaporkan itu sangat menghina atau mencemarkan nama baik. Ya memang dari dulu Wak Udin seperti ini teman-teman ya. Tapi makanya menjadi pertanyaan banyak di kalangan netizen, kenapa orang ini seorang pengacara tapi mengatakan Jokowi 99,9% ijazahnya palsu. Pak Jokowi, rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, ada tuh rekam jejaknya dia mengatakan seperti itu di acara Rakyat Bersuara dan di media-media lainnya teman-teman. Baru dia mengatakan Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat dan karena hal itu dilaporkan. Terlalu apa ya teman-teman ya, serampangan menjadi seorang kuasa hukum. Seharusnya kan, kalau ini saya orang yang awam dengan hukum ya, tapi melihat dengan pandangan awam, seorang pengacara itu membantu atau memperjuangkan agar supaya kliennya itu terlepas dari kasus hukum yang menjeratnya, mencari jalan keluar, solusi bagaimana yang terbaik, kalau perlu mengajukan RJ dan sebagainya agar supaya kliennya ini terlepas dari hukum. Tapi yang menjadi apa teman-teman ya, tujuan atau motif dari seorang Ahmad Kozinudin ini sepertinya ingin memperkeruh kasus tersebut dan dia nggak peduli bahwa kliennya ini masuk penjara atau tidak. Tunjukkanlah ijazahmu Pak Jokowi. Kalau memang itu benar, Roy Suryo siap menghadapi proses hukum. Solo dia nggak peduli nasib kliennya teman-teman. Gimana ini? Tapi kalau memang sampai diproses dan kemudian Ahmad Kozinudin seperti yang dikatakan oleh Ibu Eli dan Neti itu akhirnya menjadi tersangka atas dugaan-dugaan yang yang dilaporkan terhadap dirinya, ini akan menjadi sangat seru ya, sangat menarik, sangat panas. Kita next saja teman-teman ya ke video selanjutnya. Kalian tahu ya, ada sebuah peristiwa penting sekarang di kota Solo. Apa itu? Penting. Sidang CLS yang memperkarakan ijazah Bapak Joko Widodo, di mana penggugatnya adalah Muhammad Taufik dan teman-temannya yang masih satu lingkaran dengan Roy Suryo. Gugatan mereka hari ini ditolak.
ditolak. Hehe. Ditolak biar tahu kalian. Dan eksepsi dari para tergugat yang diterima oleh hakim. Dari Bapak Joko Widodo, dari KPU, begitu juga dari dari Kepolisian Republik Indonesia, dari UGM juga. Iya ya, kalau kita melihat yang terjadi hari ini sesuai seperti dengan apa yang dikatakan oleh Opung dalam narasinya teman-teman ya, bahwa yang dialami oleh kubu para penuduh Pak Jokowi ini seperti sudah kalah telak teman-teman ya. Rismon sudah mendapatkan SP3 ya, gugatan di CLS di Solo ditolak, apalagi teman-teman ya. Dan ada informasi terbaru nanti yang akan saya sampaikan, ternyata permintaan dari kubu penuduh yang menjadi tersangka hari ini, mereka memintakan agar supaya ijazah Pak Jokowi diuji secara independen oleh lembaga yang akan menguji ijazah Pak Jokowi. Ternyata itu tidak diketahui oleh publik dan media. Para penyidik atau kepolisian Polda Metro Jaya sudah memenuhi permintaan mereka dan melakukan uji secara independen teman-teman, melalui lembaga yang independen. Ini informasi terbaru yang kemudian akan kita menjadi ruang diskusi publik. Tapi sebelum itu kita lanjut ke video selanjutnya. Ingin menyampaikan ini informasi update penanganan perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Insinyur Joko Widodo. informasi terupdate terkait dengan penanganan perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Insinyur Haji Joko Widodo yang kami tangani berdasarkan 4 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dugaan tindak pidana yang terjadi adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau menyatakan penghinaan di muka umum dan atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi pernyataan perasaan permusuhan dan atau memanipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Persangkaan pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan atau dengan ancaman pidana penjara 9 bulan, kemudian 9 ayat bulan. 2 ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan. 1 tahun Kemudian 4 bulan. pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 ancaman pidana penjara 3 tahun. 3 tahun. Dan Makin atau naik pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Wih, makin naik. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman 3 tahun. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Adapun tempat dan waktu terjadinya tindak pidana diketahui terjadi mulai di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 hingga peristiwa dilaporkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ingin menyampaikan makin ngeri, banyak kali pasalnya, Pak. Ngeri, aku jadi merinding dengar ya teman-teman ya. Banyak kali pasalnya. Itu adalah informasi update penanganan perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Insinyur Joko Widodo. Fokus, Pak, nasi bungkus, Pak. Ada yang bilang kok cuma aqua. Fokus belakang rebutan air minum.
Kenapa? Mana ini penanggung jawabnya? akan menghadapi polisi rakyat Banten dan juga proses hukum dari 3 kantor hukum yang tergabung dalam tim pembela kriminal Nasi bungkus Pak, belum makan siang Pak. Woi, mana penanggung jawab coy? oleh oligarki Pik 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Susi langsung. Rakyat Banten. Ada cuma dikasih air aja. Udah jam makan siang dikasih air, gak kenyang. Pak, air Pak. Pak, nasi bungkus Pak. Oleh karena itu, kemudian penyidik Oh, ini soal telah SP3 menerbitkan surat Rismon ya? perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Insinyur Haji Joko Widodo dalam pertemuan tersebut, RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026, di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah terjadi pertemuan 3 orang pelapor lainnya dengan saudara RHS didampingi oleh masing-masing penasehat hukum. Dalam pertemuan tersebut, RHS menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para pelapor karena telah menuduh ijazah sarjana milik Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu beserta skripsi berikut lembar pengesahannya. Dan selanjutnya, para pelapor menerima permintaan maaf tersebut setelah Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf dari RHS. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya. Nah, itu yang jadi perdebatan kemarin ya. Persidangan di pengadilan. Wah. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara RHS pada tanggal 14 April tahun 2026. Itu ya teman-temannya. Jadi ada kemarin menjadi perdebatan di acara head to head di CNN mengatakan bahwa ya kalau misalnya satu orang mendapatkan SP3, semuanya harus mendapatkan dalam satu klaster tersebut. Akan tapi sudah dijawab langsung oleh penyidik bahwa itu tidak menggugurkan para tersangka lainnya, akan terus lanjut sampai ke pengadilan. Nah, teman-teman, sedikit edukasi kepada kalian semua ya. Jadi kalau sudah ada penyampaian konferensi pers dari penyidik seperti tadi yang kita lihat, baru kita meyakini informasi yang kita dengar tentang SP3 dari Rismon adalah sesuatu yang benar-benar sudah mempunyai bukti yang akurat, itu faktanya. Tapi seperti yang dia katakan, kita kemarin mendengarkan hoax tentang bagaimana Rismon menyerahkan bukti rekaman kepada penyidik ya. Kalian lihat saja acuannya. Jika belum ada berita konferensi pers dari penyidik seperti yang kita lihat tadi, berarti itu jangan kalian percaya itu adalah video hoax, teman-teman ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk kita mengambil sebuah keputusan untuk meyakini informasi atau berita yang beredar di sosial media itu sebuah kebenaran atau tidak, atau hoax, teman-teman. Ya.
Jadi kalian juga bisa mengambil andil dengan cara yang mandiri, jangan menunggu orang lain untuk menyampaikan ini hoax atau tidak, tapi kalian juga bisa mulai dari diri sendiri untuk mengkaji terlebih dahulu tentang informasi yang kalian temukan di sosial media yang beredar viral, agar supaya kita tidak mudah tergiring dengan berita hoax dan penggiringan opini. Penyidik Ini ya. telah menetapkan tersangka sebagaimana kita ketahui terdiri dari 2 klaster. Bahwa dalam rangka menjaga keberimbangan, penyidik mengakomodasi apa yang menjadi permintaan dari para tersangka untuk mengajukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah dan dokumen perkuliahan Saudara Insinyur Haji Joko Widodo ke laboratorium independen. Dan penyidik sudah mengirimkan surat secara resmi dan sudah dijawab juga oleh lembaga yang bersangkutan secara resmi sebagai berikut. Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN berdasarkan surat dari Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN nomor 351 pada tanggal 27 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik serta lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia. Kami ulangi bahwa BRIN belum memiliki fasilitas laboratorium forensik untuk lingkup pengujian yang mencakup pengujian forensik kertas dan kimia, sehingga permintaan pengujian tidak dapat dikabulkan oleh Laboratorium Pusat Riset Kimia BRIN. Kemudian yang kedua, sesuai dengan permohonan para tersangka, Laboratorium Kriminal Puspomad berdasarkan surat dari Dan Puspomad nomor B52 1 Romawi 2026 tanggal 20 Januari 2026 menjelaskan kepada penyidik bahwa Laboratorium Kriminal Forensik Puspomad saat ini hanya memiliki peralatan serta kemampuan untuk melakukan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika sesuai dengan sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Ya teman-teman, ini yang jarang diketahui oleh publik hari ini. Ternyata permohonan permintaan agar supaya pihak penyidik Polda Metro Jaya itu melakukan uji ke laboratorium yang independen, ya kemudian mereka sebutkan ke BRIN dan kemudian ke lembaga uji independen yang sudah disebutkan tadi, itu ternyata sudah dipenuhi untuk menjaga, untuk menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya, penyidik hari ini itu melakukan atau menangani kasus ini dengan seimbang. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana penyidik kita hari ini benar-benar berhati-hati dalam menangani kasus ini. Karena kasus ini benar-benar sudah menjadi perhatian publik, perhatian khayalak ramai, yang dimana maju kena, mundur kena sepertinya teman-teman ya. Karena kita bisa melihat kubu dari mereka yang menuduh itu membangun framing-framing yang dimana menyudutkan kepolisian hari ini. Sampai mereka gaungkan reformasi Polri dan juga mereka menyatakan bahwa penyidik atau lab forensik yang dimiliki laboratorium ya, yang dimiliki oleh Barreskrim itu mereka tidak mau mempercayai sampai mereka mau bawa ke luar negeri katanya. Dan kemudian terakhir mereka mengatakan bahwa ini kalau berani ayo uji ijazah Pak Jokowi di laboratorium yang independen. Akan tetapi sudah dipenuhi. Dan kemudian dari BRIN mengungkapkan bahwa mereka masih belum mempunyai peralatan yang mumpuni untuk menguji keaslian sebuah kertas. Akan tetapi yang lebih lengkap, ya tentu saja yang berada di Barreskrim sudah mereka lakukan, tapi mereka nggak mau percaya. Gimana? Ya institusi kepolisian negara ini mereka nggak mau percaya, kemudian mereka mau mempercayai dengan lembaga independen, tapi itu dipenuhi untuk menjaga keseimbangan, untuk menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya menangani kasus ini dengan cara yang fair, adil, berimbang, ya, tidak
mau diintervensi oleh satu pihak manapun. Dan ini yang tidak diketahui oleh masyarakat hari ini, bahwa ternyata terungkap, disampaikan dalam konferensi pers bahwa yang mereka gaungkan selama ini, uji secara independen, dipenuhi loh oleh penyidik atau Polda Metro Jaya bersurat ke lembaga tersebut dan kemudian mendapatkan jawaban, dan akan tetapi tidak dilakukan karena lembaga independen tersebut mengakui bahwa mereka tidak mempunyai peralatan yang mumpuni. Lantas apalagi yang mau mereka lakukan, teman-teman ya. Inilah saya jadi bisa mengerti apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini, benar-benar sangat berhati-hati untuk menjaga atau melakukan segala sesuatu agar supaya memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Polda Metro Jaya hari ini bekerja dengan cara yang profesional, transparan, dan berimbang. Ya, nanti jangan sampai lagi sudah melakukan seperti ini mereka sampaikan, waduh, itu dikendalikan oleh Solo dan sebagainya ya. Seperti yang mereka bangun asumsi atau framing selama ini ke Polda Metro Jaya, teman-teman. Kita percayakan saja kasus ini ya kepada penyidik, mereka lakukan dengan cara yang profesional. Kita harus percaya kepada lembaga negara, semoga ini bisa sampai ke persidangan agar supaya kasus ini bisa cepat selesai, karena ini benar-benar sangat menguras perhatian publik ya. Semoga sampai di pengadilan ada putusan, ada pembuktian di sana. Tapi yang menjadi menarik ya, Rismon katanya di BAP ya, untuk menjadi saksi tambahan. Wah, semakin menarik. Kita buka ruang diskusi ini. Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.